Selamat siang, Ibu Dewi. Selamat siang, sama-sama. Ya. Saya ini kesempatan yang menurut saya sangat berharga. Makasih. Iya, saya ketemu langsung sama Bu Dewi. Saya udah dengar beberapa kali nama Bu Dewi, cuman waktu itu mungkin di Indo ya. Iya, iya. Cuma mendengar aja. Iya, iya. Oke, kita langsung aja ini ke inti dari pertemuan kita hari ini. Ya, silahkan. Mengenai IWA. Iya, iya. Jadi tolong dikoreksi kalau saya salah. Bu Dewi ini adalah pendirinya. Saya bukan pendiri IWA. Ya. Tapi saya pendiri grup-grup IWA. Oke. Ya. Ya. Jadi ini terima kasih nih langsung dikoreksi. Iya. Bu Dewi adalah yang mendevelop grup-grupnya ya. Iya. Itu tahun berapa Bu awal? Waktu Indonesian Welfare Association, IWA itu kan Indonesian Welfare Association. Indonesian Welfare Association. Ya. Baru dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah. Kalau sudah dapat ING itu dia resmi sebagai organisasi. Ya. Lalu terjadi kasus 28 Mei itu banyak migran yang lari ke sini sebagai pencari suaka. Indonesian Welfare Association bergerak membantu orang-orang yang lari dari Indonesia ke sini. Sesudah itu mungkin kepala dari Indonesian Association, ketuanya berpikir untuk apply grant di Australian Immigration, karena Australian Immigration memberi grant kepada etnis organization untuk membantu warganya yang pendatang baru di sini yang mengalami kesulitan, sehingga dia mendapatkan grant. Ketua Indonesian Welfare Association, lalu dia mencari pekerja. Saat itu saya masih kuliah di Community Welfare Service di TAFE. Community Welfare Service itu bisa khusus menangani community. Jadi waktu itu saya hampir selesai, langsung saya diminta terus sama Bu Lala Norona, waktu dia pendiri IWA juga, untuk kerja karena sudah dapat grant dari imigrasi. Akhirnya saya apply kerjaan itu sama imigrasi, ada yang interview semua. Saya diterima kerja sebagai case worker of Australian Immigration, SGP worker namanya, Settlement Grant Program Worker. Dan saya bekerja sebagai Settlement Grant Program Worker, khusus membantu warga Indonesia yang membutuhkan bantuan. Kadang-kadang sesimpel mendaftarkan anak di sekolah, dia tidak mengerti caranya. Bagaimana mau akses Centrelink, bagaimana mau akses departemen-departemen yang dia butuhkan bantuan. Mereka semua datang ke saya. Tapi selama saya bekerja, yang paling berat kasusnya dan paling banyak, lebih dari 50%, adalah kasus domestic violence. Kasus domestic violence dan malahan kasus pelecehan seksual anak. Ya. Itu yang saya harus tangani dan itu sangat-sangat berat buat saya. Nah, selama 13 tahun saya bekerja, saya punya klien itu lebih dari, pokoknya ribuan dah. Selama 13 tahun saya bekerja. Nah, sesudah 13 tahun bekerja, tahun akhir tahun 2012, saya bertemu sama bapak ini, saya holiday kalau mau bertemu. Lalu kita rencana menikah tahun 2013.
persis sebulan sebelum rencana saya menikah, grant program itu ditutup oleh imigrasi. Jadi waktu itu ketua Indonesian Welfare Association agak bingung kalau saya pergi ke Lombok berhenti kerja, siapa yang mau kerja. Nah, tetapi kok seperti kayak sudah diatur-atur, grantnya udah ditutup, jadi tidak ada lagi grant program yang dikasih khusus untuk organisasi. Dia berpusat di Migrant Resource Center, seperti kayak St. George Migrant Resource Center. Dia berpusat di situ, tapi dia harus pakai interpreter kalau ada segala etnis klien yang datang. Jadi itu terjadi di Tahun 2000. 2000-an. Tahun 2000 saya bentuk grup saya yang pertama, Merrickville Women Support Group di Merrickville West Public School. Itu tahun pertama saya bentuk sebagai wadah di mana mereka bisa berkumpul, saling support, berbagi masalah problem yang mereka, tantangan yang mereka hadapi di Australia, berbagi solusi. Nah, dengan adanya grup itu saya bisa panggil bantuan informasi dari setiap departemen, misalnya departemen housing, Centrelink, memberi informasi apa saja kesulitan yang mereka temui. Saya panggil pembicaranya sebagai yang memberi informasi. Information session sebulan sekali. Bukan itu aja, saya juga memberi support bagaimana membina kekeluargaan di situ. Doesn't matter dia berbeda agama, berbeda color skin, tidak peduli. Yang penting membina persaudaraan, karena tanpa itu kita tidak bisa saling membantu dan menghadapi kehidupan yang sulit di sini tuh kalau tidak ada keluarga. Ya, ada ibu yang di grup saya tuh, salah satu ibu melahirkan anak 2 kecil-kecil, ibu yang satu yang ngomong anaknya yang mengasuh anaknya dia di rumah sakit. Seperti begitu kalau tidak ada keluarga siapa? Iya. Ya, jadi dan sekarang grup saya yang di Merrickville itu saya bubarkan tahun 2010 karena waktu itu saya kecelakaan kereta api. Banyak problem, jadi saya salah masuk kereta api, kejepit kaki saya. Jadi saya waktu itu kena depresi. Jadi saya bubarkan karena tidak ada lagi 3 grup, tidak ada yang menangani. Cuman ini saya masih keep ya, karena ya Bu Yani suka membantu saya. Itu sampai saat ini grup itu masih terus saling support. Support network itu terus dipertahankan walaupun dia sudah dibubarkan. Kayak persaudaraannya itu masih ada. Yang satu tidak dapat kerjaan, yang satu kerja di Woolworths. Wah, ada lowongan, ada. Saling tolong, terus saling tolong. Yang Merrickville. Merrickville, ya. Sudah bubar tahun 2010. Kalau yang satunya lagi Bu? Di Marubra itu, yaitu waktu itu juga hampir bersamaan dua-dua itu saya bubarkan Merrickville, saya mau bubarkan itu, tapi Pak Chan namanya. Ya. Pak Chan itu bersedia meneruskan grup itu sampai sekarang menjadi grup karaoke untuk lansia. Tidak apa, selama itu sifatnya mensupport sampai dia tidak stres, nyanyi-nyanyi itu kan tidak stres ya. Jadi dia teruskan. Sekarang anggotanya ada 70 lebih. Ya, itulah yang saya intinya saya vision dan passion saya adalah memberi support kepada warga Indonesia yang ada di sini sehingga mereka bisa hidup menyesuaikan diri di sini dengan perbedaan sistem dari Indonesia dan at least mengurangi ketegangan karena problem dan tantangannya kan lebih banyak di sininya. Jadi Ibu melakukan hal itu berarti memang kayak dari panggilan hati itu aja Bu ya sebenarnya. Ya juga dan juga dari pengalaman masa lalu saya.
pengalaman masa lalu saya alami hidup di sini sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada teman waktu tahun 74 itu. Punya anak, ngantor anak sekolah, rasanya kosong saja, seperti kayak tidak ada yang mengisi kekosongan itu. Minta tolong kalau ada problem, nangis sendiri. Nah, siapa yang mau menolong? Aduh, ya Bu, saya bisa bayangin itu pasti berat banget itu, apalagi untuk Ya. seorang wanita gitu. Ya, sesudah itu saya masih muda sekali, sudah single mother dengan anak kecil 2. Suami saya sudah meninggal lama sekali. Nah, itu yang saya harus kerja, antar anak sekolah, masak, urus ini, urus itu sendirian. Ya. Kalau umpamanya kayak kehidupan di Indonesia kan beda. Pasti ada keluarga, ada tante, ada orang tua, ada saudara kannya. Sini kan tidak ada. Ada asisten rumah tangga. Ada babu, semua lengkap. Pokoknya bantuan di Indonesia itu lengkap. Ya. Tapi di sini semua harus kerjakan sendiri. Betul. Nah, kalau tidak ada teman berkomunikasi kan betapa beratnya. Ini kan paling tidak tiap seminggu sekali, hahaha, makan sama-sama kan happy ya. Ya, betul. Ya. Nah, satu lagi Bu. Sekarang saya dengar Ibu kembali dalam artian ke passionnya Ibu kembali untuk mengawal IWA Ya. Punchbowl itu. Ya. Nah, ini apa yang membuat Ibu kayak tergerak untuk kembali lagi ke IWA? Bukan ke Australia, bukan Ya. karena Ibu Kembali ke orang IWA. sini Saya waktu saya akan ke Indonesia, saya bilang sama Bu Yani, saya orang yang saya paling percaya Bu Yani. Dia mempunyai karakter yang sabar, perhatian sama ibu-ibu itu, mau menolong orang. Jadi hanya dia, dan dia netral, doesn't matter apa agamanya, apa, dia netral sama semua orang. Jadi saya pilih dia karena tadinya saya bilang saya akan, kalau tidak ada siapa-siapa saya harus bubarkan juga saya yang lain-lainnya. Tapi dia dan Bu Lala yang mewakili mau meneruskan grup itu. Jadi saya berterima kasih dia mau meneruskan passion saya, tanggung jawab saya. Dia meneruskan sampai 10 tahun lebih. Dan itu membuat hati saya tuh iba, kasihan dia sekian lamanya begitu sabarnya dia ikhlas menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk bekerja itu ya. Saya sangat-sangat iba sama dia sehingga saya kembali ini saya mau meringankan bebannya dia. Saya mau balik lagi bersama dia melider grup ini. Nah, nanti kita berbagi kerjaan. Saya mungkin hanya membantu support kegiatan di dalam grup. Dia bagian networking keluar, misalnya komunikasi kalau ada seminar information session untuk ibu-ibu, dia urusan di luar. Saya bilang sama dia, saya di dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang produktif dan beneficial untuk ibu-ibu itu. Jangan hanya sekedar duduk-duduk cicat-cicat makan-makan pulang. Ya, paling tidak they bring something home. Betul, Ya. Jadi kalau saya lihat gini Bu, saya sebenarnya terhadap IWA tidak juga yang terlalu di dalamnya. Tapi saya kebetulan saya sama Pak Didi itu sering ketemu karena kami bidang yang sama. Oh iya. Pak Didi di visual, saya di audionya kan. Iya. Jadi saya melihat semangat mereka memang luar biasa. Itu luar biasa. Tulusnya Bu Yani dan Pak Didi itu, karena itu waktu anniversary IWA yang ke-20 tahun, bukan IWA yang ke-20, grup saya itu saya bentuk tahun 2004. Jadi umur 20 tahun waktu bulan Juni itu saya bikin acara ulang tahunnya IWA itu bersamaan dengan ulang tahun saya dan ulang tahun Yani. Saya datang juga. Oh, ada di situ. Nah, waktu itulah saya bukan dari IWA pusat, dari hati pribadi saya sendiri memberikan reward untuk Bu Yani dan Pak Didi. Karena Pak Didi dengan setianya bekerja setiap Selasa, angkat-angkat kursi, ini atur semua tanpa ada yang bantu. Makanya saya kasih hadiah penghormatan dan penghargaan atas jasa waktunya dan tenaganya ya.
waktu itu. Maka itu saya tadi datang hari ini Bu sengaja. Itu karena saya tahu ini kayak officially hari ini Ibu kembali. Ya, secara Ya, betul, ofisial betul. ya. Saya Kayak karena gitu kalau kan. ya kalau Kayak pencet tombol gitu. ya. Saya kembali Ya, gitu. kalau saya bilang sama Bu Yani, kalau saya tidak declare, umumkan informasi, mereka mungkin tidak mengerti apa fungsi saya. Betul, ya. Mungkin mereka pikir, oh Ibu Dewi cuma balik-balik ikut-ikut grup begitu-begitu kayak Ya. saja, cuma buat ikut-ikut grup. Ya, No, kalau tidak. Ya. padahal saya akan aktif. Akan aktif berarti I can do something for the group gitu. Jadi saya bilang sama Bu Yani harus diresmikan Betul. officially ya. Officially. Jadi mereka tahu ya. Nah saya lihat Bu, energinya juga bagus ternyata. Kalau menurut saya itu kayak injektor gitu loh Bu. Ibu menyuntik spirit lagi dengan kembalinya Ibu ke sini. Saya lihat tuh tadi ibu-ibu teman-teman pada beda gitu ya. Oh iya, Lebih, waktu apa ya, kayak semangat lagi. iya, gitu, ya. waktu minggu-minggu yang lalu saya kan sama Bapak ini kan suka nyanyi dan dance juga, walaupun suara saya tidak bagus, tapi saya pokoknya hiburan, Ya, buat ya. hiburan, Betul. buat nge-relief stres ya. Betul. Jadi saya kalau sudah mulai dia nyanyi-nyanyi, Bapak, saya dance. Oh, oke. Nah, Ya. sedangkan saya tahu beberapa ibu itu merasa dance itu sesuatu yang tabu apa bagaimana, saya tidak tahu. Saya dance saja sama netri saya dance. Tahu-tahu semua turun kan, semua turun. Terus saya dengar nyeletuk, wah Bu Dewi ini dia menghidupkan Iwa kembali. Of course, iya Bu, betul itu. Ya, Ya. itu sangat. Oh iya. Jadi makanya saya bilang ini officially hari ini. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti spirit ini akan kejaga terus sampai nanti. Iya. Tapi Bu Dewi, ada satu yang ingin saya sampaikan ke Bu Dewi secara pribadi. Iya, iya. Saya sebetulnya kepingin mengundang Ibu atau kami datang ke tempat Ibu, doesn't matter. Saya kepingin kita lebih talk deep gitu mengenai profil dari Ibu Dewi sendiri yang dari 74 ya kan, Ibu ada di sini berjuang. Oh, Ya. perjuangan saya. Seru itu pasti. Kalau mau diceritakan berminggu-minggu udah habis. Iya, dan terutama momen yang 28 Mei itu Bu. Iya, Jadi iya. Saya kebetulan kami akan mencoba menarik benang merah. Saya ada janjian dengan beberapa orang-orang ex Kolombo yang ingin saya bicarakan hal itu. Iya, Nah, iya. jadi nanti saya akan minta waktu ke Bu Dewi, kita organize. Saya tidak keberatan kalau harus datang ke tempat Ibu atau bagaimana nanti kita atur. Lebih baik di sini atau lebih ya. bagus. Kalau sini kan saya deket Bu. Ya. Tempat saya tuh hanya masih temporary karena saya sedang menunggu housing, It's okay, public Bu. housing Ya. ya. Jadi agak jauh tempatnya. Jadi Ya. nanti kalau saya sudah dapat tempat mungkin lebih dekat. Betul, Ya. nggak apa-apa pun, nggak masalah. Yang penting kan bicaranya ini. Oke, ya. Konten dari pembicaraan kita itu yang penting. Ya, Bu Dewi, ya. thank you ya. Ini saya terima kasih waktunya karena durasi sebenarnya kita Betul. nggak bisa terlalu panjang hari ini, tapi please Bu, kita minta waktu. Oh Bu ya, Dewi. saya Nanti tidak mungkin- keberatan. Iya, Ya, gitu, Bu, dengan ya. senang hati. Saya akan datang ke sini kan setiap Selasa kalau nggak salah. Iya. Mungkin di lain waktu, di lain Selasa yang lebih santai, Iya. kita akan ketemu Oke. dengan Bu Dewi lagi. Iya, Oke. iya, dengan Bu, senang terima hati. kasih Makasih, banyak, Bu. Terima sama-sama. kasih sudah datang di channel kami di ND Sydney Live. Terima Di kasih, Bu. Endis, Ya. thank you ya, sama-sama. Oke, selamat sore. Selamat sore apa siang ya? Siang. Sore lagi, ya. Masih siang. Selamat siang ya Bu Yani, apa kabar Bu? Baik, Ya, baik. Yani, saya datang hari ini di acara IWA ya Bu ya, di komunitas kita ini. Itu karena memang ada momen yang bahwa Bu Dewi itu kembali Iya. gitu Bu ya. Nah, dari situ akhirnya saya jadi tahu Bu gitu bahwa oh ini ada Bu Dewi, ada Bu Yani, karena selama ini saya taunya ya Bu Yani lah ya, Iya. IWA ada Bu Yani. Nah, ternyata menurut penjelasan dari Bu Dewi sebelum Bu Yani tadi itu ternyata cukup lama juga itu Bu Yani terlibat di sebagai ketua di IWA ya Bu ya. Ya. Itu apa yang membuat Ibu tetap bertahan di IWA. IWA itu gitu? Nah, sebetulnya rasa ingin kumpul aja sebetulnya, tapi yang mimpin siapa? Bu Dewi pergi. Saya bilang memang sih waktu awal-awalnya
saya sekolah gitu, jadi masih ada Bu Dewi, saya sekolah community service, terus dalam itu memang awalnya di sekolah itu udah ditawari untuk child care atau untuk age care atau untuk community. Dari antara 30 murid itu cuma 4 orang yang ngambil community, termasuk saya. Jadi saya komitmen saya dengan Bu Dewi, saya bilang saya mau bantu Bu Dewi gitu. Waktu itu saya belum tahu Bu Dewi mau pensiun atau mau apa, tapi saya bilang paling tidak saya didasari dengan pendidikan community, karena saya nggak tahu apa-apa kan di sini juga baru, mana anak masih kecil waktu itu ya. Udahlah, kemudian anak udah agak gede, jadi saya terusin. Jadi sebetulnya nggak ada apa-apa, ya niatnya sih ingin kumpul-kumpul dengan seperti Bu Dewi gitu loh. Saya bilang, aduh Bu Dewi ini banget, komit sekali sama ini grup gitu. Saya bilang, Bu Dewi tutup aja Bu Dewi, kan yang datang cuma 4 orang gitu. Kata Bu Dewi, jangan, katanya Bu Dewi, ini kan perlu untuk community. Oh ya udah, kayak gitu saya datang. Jadi yang paling rajin memang saya yang datang terus lama-lama. Terus tiba-tiba Bu Dewi bilang, saya mau pensiun katanya, terus menikah, terus ya jadi siapa yang nerusin? Ya udah, karena saya kebetulan udah lulus dari sekolah di TEF itu, ya udah saya terusin. Memang jadi keterusan gitu loh. Ya, tapi kalau menurut saya sih emang ini ada di mana-mana ya Bu ya. Di komunitas ini ada. Iya. Kayak memang jiwanya emang udah di situ ya Bu. Iya. Ya oke Bu. Nah, saya hanya beberapa pertanyaan inti aja pada hari ini. Just saya tetap akan minta waktu suatu saat sama Bu Yani untuk lebih deep talk lagi kita Bu. Oke. Nah, yang kedua Bu adalah hari ini entah kenapa saya anggap ini lumayan spesial karena ada judul tadi itu. Bu Dewi is back, gitu Bu. Nah kira-kira impact-nya kepada anggota tadi gimana Bu dengan adanya? Saya kurang tahu ke anggota, tapi kelihatannya mereka senang datang banyak. Yang biasanya paling banyak tuh 30 itu udah paling banyak. Sekarang 50 tadi yang datang. Nah terus jadi saya rasa impact-nya lebih ini karena Bu Dewi lebih tegas. Kalau saya kan terserah ibu-ibu lah mau ini kalau ada waktu datang, kalau ada nggak itu silahkan urus dulu urusannya, nanti baru datang ke sini. Yang penting datang ketemu silaturahim gitu. Maksud saya biar daripada karena kita merasa waktu kita baru datang itu nggak punya teman, nggak punya mau keluar malu, malas, terus sibuk di rumah terus. Tapi kalau ada sesuatu yang dituju datang, waktu itu kan kita memang masih ada bahasa Inggris, ada belajar masak, ada belajar macam-macam waktu awal-awalnya karena kita semua baru datang. Tapi mulai anak-anak masih di prem, sekarang anak-anak udah pada punya anak lagi. Punya cucu. Lama ya Bu ya. Iya, Bu Dewi apalagi mulai dari 2005. Saya ikut-ikutan 2005-nya. Jadi baru resminya Bu Dewi pergi kan 2011 ya, 12. Iya, jadi ya 12 tahun lah. Ibu itu tahun berapa Bu nyampe di Australia? 2002. 2002 ya. Ya 2002 kesepian sampai 2005 baru mulai nyari ikut IWA ini, terus sekolah tapi awal-awalnya memang Bu Dewi sendiri. Iya. Karena kerja di IWA settlement service itu, jadi berusaha untuk empower kita gitu yang baru datang. Kita baru datang memang nggak tahu apa, bahasa Inggrisnya jauh belepotan. Iya. Jadi memang IWA itu sekali lagi tadi memang ada satu yang berbeda menurut saya dengan komunitas lain. Itu adalah pada saat berjuang untuk wanita.
Ya, tapi sebetulnya bukan Iwa ini aja yang wanita. Kalau Iwa yang lainnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi apa namanya? Bu Dewi kan membentuk beberapa Iwa itu campur. Tapi secara nama Iwa, Indonesian Welfare Association. welfare, saya kira woman. Bukan. Indonesian Welfare Association. Oke Bu. Oh jadi saya pikir itu Jadi di sebuah settlement movement service. untuk wanita Enggak, ya Bu ya? sebenarnya? khusus Punchbowl, Khusus wanita. Woman Support Group. Gitu. Namanya jadi Iwa Punchbowl Woman Support Group. Khusus yang di Ya, Punchbowl. Oke. Ya, jadi kita khusus untuk Woman Support Group. Jadi kita waktu itu memang untuk empower perempuan supaya bisa mandiri di ini dan bisa kerja, bisa bahasa Inggris, bisa ketemu orang gitu, teman-teman yang sesama bangsa Indonesia yang sama-sama baru datang. Ya. Ya itu. Oke, ya, ini mungkin pertanyaan saya terakhir hari ini. Ya. Nah, nanti kita ketemu lagi Bu. Mengenai ini Bu, apa ke depannya Ya. sedikit saja. Dan apakah itu akan menjadi apa ya benefit untuk Ibu Yani pribadi dan juga teman-teman di IWA apabila IWA ini ada terus? Ya, benefitnya sangat. Untuk saya terhibur. Saya setiap dari sini walaupun capek sekali, hati saya senang gitu karena bertemu teman, cerita macam-macam, apa masalah sendiri atau masalah orang atau bisa membantu orang. Bu Yani, ini visa saya habis bagaimana? Saya bukan kerja di KJRI, tapi saya paling tidak bisa membantu untuk ini dan KJRI gitu. Jadi senang gitu loh bisa membantu orang siapa saja, walaupun laki, perempuan atau anak atau gede, anak-anak itu juga. Yang penting kita bisa membantu bersosialisasi dan saya rasa untuk ibu-ibu yang lain juga begitu. Saya tanya kalau ibu-ibu ini ya memang ya karena kita ada karaoke, apalagi sekarang akhir-akhir ini setelah Pak Didi pensiun dia yang bagian DJ-nya. Ya. Jadinya ibu-ibu lebih semangat untuk itu, lebih untuk apalagi kan ya semoga kita seterusnya ini dapat ruangannya gratis gitu di sini. Karena grup lain minta gratis nggak dapat gitu untuk dapatnya ya. Semoga kita terus dapat di grant ini, maksudnya mereka dapat grant untuk mengurus supaya kita dapat. Wah, itu luar biasa. Makanya itu benefitnya sangat-sangat banyak kalau kita terus hadir di masyarakat sini. Aduh Bu Yani, saya jadi lebih segera kepengen deh nanti kita atur waktunya Bu, kita ngobrol. Tapi memang kalau saya boleh bicara untuk quote hari ini Bu, dunia ini memang perlu orang-orang kayak Bu Yani, orang-orang kayak Bu Dewi gitu Bu ya. Jadi keep going Bu, kita support buat Ibu, terus buat Iwa. Iya. Dan ya memang kalau dulu Iwa dapat grant, jadi Ibu Dewi memang sebagai pekerja dibayar. Kalau sekarang karena udah nggak dapat grant lagi, udah nggak dapat ini, jadi kita semua volunteer. Jadi ibu-ibu yang datang pun volunteer untuk membantu itu. Jadi membuat luar biasa ya. Tapi ya Bu, saya tadi ngerasain kalau itu tadi beda gitu. Kan saya datang juga berapa kali. Tapi hari ini tuh kayaknya ini sebenarnya Iwa itu di sini spiritnya gitu. Kayak tadi itu pada antusias ya ngobrol sana, saya pengen ini, saya ada kepingin ini usulan luar biasa nih Bu. Ya mudah-mudahan ini aku terus jalan terus sukses dan ya sekali lagi nanti kita ketemu lagi Bu di sesi yang lebih spesial.